Oke teman-teman, selamat malam teman-teman semuanya ya. Ini udah jam berapa ini? Ini udah hampir jam 12 nih di Balikpapan. Baik teman-teman, eh belum ngantuk saya. Ini saya mau update ya, update untuk Glitch. Glitch adalah barang yang sangat saya suka teman-teman karena pergerakannya sangat menarik. Oke teman-teman, sebelum kita masuk bahasan Glitch ya, ini saya agak bisi-bisi udah malam soalnya. Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading ya. Kalau teman-teman ada yang nawari titip dana trading nggak usah dipeduliin ya, atas nama MS Trade. Saya nggak buka titip dana trading. Oke, kok bahas Glitch seperti ini gimana Bang? Jadi begini, Glitch ini saya lagi seneng banget nih untuk trading di Glitch. Jadi ya, dari kemarin sih sebenarnya dari dulu dari 8 ribuan pergerakannya bagus sehingga saya masih sering banget trading di sini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Glitch, teman-teman ya. Seberapa dalam sih Glitch ini koreksi? Seperti itu, seberapa dalam ya dia koreksi selama ini karena marketnya kan berapa hari ini nggak bagus banget ya, teman-teman ya. Seperti ada something seperti itu ya, ada something. Somethingnya apa silahkan cari di ini ya, di market. Coba cari kata kunci ini penggantian chairman Federal Reserve seperti itu. Oke teman-teman, untuk news saya nggak begitu perhatiin ya, saya hanya ngikutin aja. Ketika ada barang bergerak saya akan melihat support resistnya dari Fibonacci-nya. Sebelum masuk bahasan Glitch ya, kita mesti sekilas dulu lihat sambil lihat-lihat market ya teman-teman. Sekilas aja nggak lama-lama kok. Ini Bitcoin ini dia sudah mulai ada pantulan ya, turun mantul. Ya nggak tahu sih besok masih seperti apa, katanya tanggal 20-an baru ada kepastiannya. Anggap aja Senin lah seperti itu baru kita perhatikan Bitcoin. Libur-libur ngapain juga kan seperti itu. Marketnya masih turun. Kondisi libur lagi kan sepertinya market nggak turun, kondisi libur aja cenderung lemah seperti itu. Nah, kita tengok sekilas Bitcoin dominan turun teman-teman. Nah ini ya bagusnya. Bitcoin dominannya turun, jadi kemungkinan ini bisa jadi angin segar untuk altcoin. Ya, bisa jadi angin segar untuk altcoin. Kita lihat sekilas aja ya. Kita lihat sekilas aja. Ya, di sini juga beberapa udah mulai mantul, Matic udah mantul juga ya, teman-teman. Nah, ini Ethereum nih bagus nih pergerakannya. Kemudian DOS juga mantul sama semuanya juga. Ya, ada pantulan lah seperti itu. Nah, ini enaknya di cryptocurrency itu seperti ini teman-teman ya, ngedipnya cepet, baliknya juga cepet. Jadi mending kita standby cash aja. Kalau ada lagi dip seperti ini kita pantau terus. Sebentar aja udah jadi duit nih. Seperti ini juga di Shiba juga akhirnya mantul. Saya masih pegang Shiba Inu teman-teman. Lebih menurut saya kondisinya pergerakannya cepat, turun cepat, baliknya juga cepat. Ini hampir semuanya ya, Hydro Script juga semuanya. Nah, ini barang yang mau saya bahas ya. Glitch. Glitch seperti apa kondisinya ketika Bitcoin dan teman-temannya turun? Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk Glitch ya, saya masih menggunakan tren yang sama ya. Ini adalah awal trennya. Alasan saya menggunakan ini sebagai awal tren adalah ya karena saya lihat pergerakan Glitch ini kalau kita cari swing low-nya ini agak susah ya. Kenapa? Barang ini trendingnya terasa. Kalau saya tarik dari sini, kalau misalkan saya tarik dari sini pun di sini ada swing low yang lebih rendah. Saya tarik dari sini ada lagi yang lebih rendah di sini. Sehingga swing low-nya akhirnya saya ambil dari awal atau dari titik terendahnya dia. Dari titik terendahnya dia, di mana tidak ada yang lebih rendah dari titik itu dilambangkan dengan bentuk V seperti ini. Dan untuk swing high-nya, saya gunakan titik yang lebih tinggi, di mana tidak ada yang lebih tinggi dari titik itu sehingga logonya seperti ini ya teman-teman. Oke, terus kemudian dari sini, ini dalam tren pergerakan dari Glitch ini, tren naiknya ini teman-teman ya. Kemarin kan naik sampai 43.000 sekian ya teman-teman. Saya baru masuk di berapa ya kemarin tuh. Aduh saya lupa udah ya, saya masuk itu di 28.000 kalau nggak salah. 28.000, enggak bukan 28.000. Saya lupa masuknya dia pas breakout ya.
sekitaran di sini, kalau enggak ya saya lupa, intinya saya masuk pas breakout teman-teman ya. Terus saya mesti buka catatan. Terus dalam pergerakan naiknya ini glitch ya. Ini sekaligus untuk teman-teman yang baru belajar Fibonacci ya. Ini dalam pergerakan naiknya kita akan mencari titik koreksinya ya. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Dalam pergerakan naiknya dia turning atau belok. Belok itu ada support yang pertama ya, kemudian support yang kedua. Support yang pertama adalah di 23,6 retracement di 34 ribuan, kemudian support kedua di 28 ribu. Nah, kemarin kan sentuh-sentuh support kedua 28 ribu. 30 di 28 ribu di 38 retracement. Nah, terus ternyata kondisi market menjadi makin menjadi-jadi seperti itu. Makin menjadi-jadi, akhirnya dia turun kan, nggak kuat di situ. Padahal di area sini sendiri juga kalau kita lihat dalam time frame yang lebih pendek, dia cukup berulang di area antara 28 sampai 32. Saya sempat trading di area situ ya, teman-teman. Terus market semakin parah turunnya, dia juga ikut turun, ngebreak 38 retracement ya. Teman-teman, ini closingnya 38 retracement, teman-teman. Sehingga sebenarnya ada target di 61. 61 ini sebenarnya antrian saya. Setelah dia lewat dari 38,2 ya, setelah dia lewat dari sini closingnya nggak kuat, ini antrian saya sebenarnya ada di sini. Tetapi dalam Fibonacci itu ada tiga hal koreksi, tiga jenis koreksi teman-teman. Jadi kalau dalam satu tren ya, tren naik, koreksi dia hanya sampai 2, 3 dan naik lagi. Atau dalam koreksi dia itu hanya sampai 38 dan naik. Maka dua jenis koreksi ini termasuk koreksi ringan. Ya, ini. Jadi kalau mantul dari 23,86 naik atau di 38,2 naik itu koreksi yang ringan. Yang kedua adalah koreksi yang umum diambil orang untuk barang yang naik terus kemudian terkoreksi. Orang itu umumnya akan antri di 50 retracement. Di 50 retracement ini adalah koreksi normal. Jadi normalnya orang antri itu ya di area sini di 50, dan saya rasa teman-teman yang antri di 50 dapat ya. Nah, saya antrinya agak ekstrim di sini di 61,8 retracement, dengan catatan ketika nembus dari 61 ini ada kemungkinan sedikit ada overshoot. Nah, overshootnya itu bisa ini ya istilahnya bisa banyak terus mantul atau sedikit saja atau hanya nyampe di 61 dan mantul. Kenapa 61 ini saya gunakan dia sebagai antrian saya? Karena ini teman-teman, karena kita ngelihat di sini ada nih di sini. Jadi karena di sini ada high sebelumnya ya, ini bisa menjadi story price-nya si glitch ini sehingga target saya di 61. Tapi apakah misalkan target ini akan kecapai? Belum tentu kecapai. Kalau misalkan marketnya tiba-tiba membaik, dinamika market tuh kondisi yang cepat berubah pun bisa membuat target tuh nggak kecapai. Sehingga dia mantul lagi. Di sini baru sehari saja di bawah 38 retracement, dia mantul lagi ke atas. Sehingga ketika barang itu turning, mantul ke atas, kita harus ngelihat di area resistan berikutnya, yaitu di 28.000 ini penting untuk glitch. Apakah di 28.000 ini closingnya besok bisa di atas itu atau enggak? Jadi besok jam 8 waktu Balikpapan atau jam 7 waktu Indonesia Barat, closingnya dari glitch ini kita akan lihat teman-teman di mana closingnya. Apakah kuat di 38 di atasnya atau masih di bawah 38. Kalau misalkan closingnya di bawah 38, maka targetnya masih di kisaran 61 atau di 18.000. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Fibonacci ya. Fibonacci ini memberikan kita gambaran support resistan seperti itu. Oh ya, saya lupa. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada 3 jenis koreksi ya. Yang pertama koreksi ringan, yang kedua koreksi normal, dan koreksi yang melebihi 50 retracement teman-teman. Ini adalah koreksi ekstrim. Jadi kalau ngelihat koreksinya sekarang untuk glitch ini masih normal. Kenapa? Nah, dia masih masuk kategori 50 retracement.
yaitu koreksi normal. Ini 50 retracement ini sering menjadi batas ya. Jadi sering menjadi batas seperti ini. Kalau misalkan teman-teman melihat satu barang naik ya, terus dia kemudian turun seperti ini. Ya, pada saat naik terus turun, ini adalah awal dari tren atau swing low. Ini adalah akhir dari tren atau swing high. Terus kalau untuk mengukur dia mulai koreksi ya, dari tren naik ini, dia akan koreksi. Koreksinya di berapa? Itu kita ukur menggunakan Fibonacci di sini. Nah, 50% ini umumnya orang antri di sini. Ya, umumnya orang antri di sini. Nanti misalkan dia sudah ngebentuk gini. Jadi ini tren saya hapus ya karena saya udah tidak untuk mencari support. Nah, misalkan bentuknya seperti ini ya. Terus dia ketemu swing low dan dia naik seperti ini. Jadi di sini yang saya gunakan ganti ya, saya ganti. Ini adalah swing high-nya ya, terus dia turun. Terus dia mantul di sini swing low. Nah, dia kan mantul ke atas tuh. Dalam tren turun ini dia ada retracement ke atas. Retracement ini kita cari resistannya di mana? Kita tarik Fibonacci seperti ini. Dan kita cari resistannya adalah di sini di 23,6, 38, 50. Nah, 50 ini teman-teman, 50 retracement ini adalah batas yang biasa saya pakai untuk mengukur dia tuh seberapa sih. Kalau misalkan dari tren turun dia ini hanya sampai atau baru sampai kenaikannya baru sampai batas-batas 0 sampai 23. Yaitu 0 sampai 23 di sini. Oh, saya masih berani positioning. Namun demikian sifatnya ini adalah spekulatif. Artinya teman-teman masih tetap hati-hati resistan-resistannya ini ketembus atau enggak. Nah, itu bisa kita gunakan di glitch juga. Jadi ini kalau tadi kita ngelihat koreksinya dari glitch ya. Kalau tadi kan seperti ini. Kalau tadi kan seperti ini, kita tahu bahwa glitch ini terkoreksi hanya sampai 50 dan saya bilang bahwa di sini di 38,2 retracement atau di 28.000 besok mesti dipantau glitch apakah kuat closing di situ. Nah, kita sekarang akan mengukur nih. Kalau tadi kan sudah mengukur naiknya ini. Kemudian kita akan kecilkan dalam 1 jam aja, teman-teman. Saya kecilkan seperti ini. Saya kecilkan dulu teman-teman. Oke, agak susah untuk menggambar jadi mesti ke 1 hari dulu. Ya, 1 hari dulu supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi di sini ini adalah tren untuk mencari koreksi tadi ya. Dia akan koreksi sampai 50. Sekarang time frame-nya saya kecilin ke 4 jam. 1 jam. Ingat teman-teman, dengan saya kecilkan time frame ini ke 1 jam di Fibonacci, tidak akan ada perubahan tren. Kenapa? Karena awal trennya adalah ini, dan akhir trennya adalah ini. Jadi sekali lagi, Fibonacci tidak berdasarkan time frame, tetapi Fibonacci berdasarkan swing low ini dan swing high ini. Ya, swing low adalah titik terendah di mana tidak ada titik yang lebih rendah dari situ, dan swing high adalah titik yang lebih tinggi di mana tidak ada yang lebih tinggi dari swing high-nya itu. Nah, sekarang menjadi jelas kan di sini. Sekarang menjadi jelas nih. Kalau tadi tren naik, sekarang kita akan mengukur tren turun ini. Kita akan mengukur tren turun ini. Seberapa kuatkah si glitch ini naik? Ya. Jadi perhatian kita, fokus kita sekarang pada garis menurun ini. Pada garis menurun ini, perhatian kita untuk menganalisa kekuatan dari glitch ini. Ini kita perlukan ketika glitch ini terkoreksi dan dia mulai mantul untuk mengukur kekuatan pantulannya. Jadi, ini adalah swing high dan ini adalah swing low. Dia tepat sekali di 50 retracement teman-temannya. Itulah hebatnya Fibonacci. Nah, dari sini teman-teman, ini kita tarik Fibonacci. Fibonacci yang gede kita geser atau kita hapus, nggak apa-apa, kita geser aja. Sekarang fokus kita hanya ke Fibonacci ini, teman-teman lihat ya bahwa saya balik bahwa dalam tren turun ini hanyalah major trend turun yang kita analisa. Sekali lagi saya isolated di area sini saja, tidak membahas
tren lain kecuali hanya tren turun ini, bahwa dalam tren turun ini untuk glitch dia sudah rebound. Reboundnya kan di sini sampai sini. Ini dia baru sentuh resistan pertama. Berikutnya nanti perhatikan di 30 ya. Jadi glitch itu sudah mantul dari 22.800, dia sudah nembus 27.791. Ini adalah resistan pertama. Dan ini 30.800 itu resistan kedua. Kalau posisi glitch masih di 0 sampai 23 di sini sifatnya spekulatif banget memang. Tapi kalau teman-teman yang berhasil masuk dan ya pakai SL aja lah, stop loss aja di situ. Kalau misalkan dia lanjut break R1 bagus, nanti ngebreak R2 bagus. Nah, biasanya area confirmnya tuh di sini, R2 di 38 retracement. Nah, nanti kalau misalkan si glitch ini sudah mulai naik lagi ke atas, ini 50 ini jadi titik penting. Biasanya kalau udah lewat 50 itu, kalau percaya diri naiknya, biasanya lanjut. Tapi kalau di 50 itu dia nggak pede, biasanya dia akan seperti ini. Dan akan mencari support bawahnya 38 ya. Ini ada 23. Bisa jadi akan turun seperti ini, atau bisa jadi dia ini. Bisa jadi dia akan sideways di sini, ngetes beberapa kali, baru ngebreak lagi seperti itu. Apabila market kondisinya bagus. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan bahwa dalam tren koreksi ini, si glitch ini, perhatikan resistan 27.700. Kalau tadi 28, jadi mirip 27.728. Kemudian 30.800 dan 33. Jadi itu aja yang teman-teman mesti pegang untuk ngelihat glitch ini kuat nggak naik. Boleh dipadu sama yang tadi, yang di kiri tadi, yang di sini. Di sini boleh dipadu sama yang di sini ya. Memang seperti itulah Fibonacci teman-teman. Simple. Nggak pakai indikator yang lain juga bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan indikator ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Misalkan tambah MACD, MACD saya juga sering pakai. Tapi saat ini udah jarang sih MACD. Oke seperti itu. Boleh. Kalau di dalam MACD ini, teman-teman bisa melihat bahwa si glitch ini masih menyelam. Ya, glitch ini sebenarnya kalau dalam daily MACD, kita buangnya di sini. Itu buang pertama. Buang kedua tuh di sini. Ya, kalau kita tarik vertikalnya. Buang pertama. Buang kedua. Kita perbesar. Gila, ini tepat sekali teman-teman ya. Maksudnya cukup presisi ya. Buang pertama di candle ke ini, ya benar. Ini adalah candle doji yang perlu konfirmasi di sini. Buang kedua adalah di sini. Di area candle ke 1, 2, 3, 4. Tapi kalau menggunakan golden dead cross atau sinyal kedua, ini menurut saya telat. Walaupun ya ini kan daily. Dalam pergerakan daily masih ada naik-naiknya juga. Kalau teman-teman perbesar dengan menggunakan 4 jam. Nah, kalau menggunakan 4 jam, beda ya teman-teman. 4 jam ini memberikan sinyal yang lebih cepat. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang lebih panjang nih. Yang lebih pendek nih time frame-nya nih. Kan sinyalnya lebih cepat ya teman-teman. Di sini 1 jam itu confirm exitnya di sini atau di area sini. Ya, terus kemudian di sini kan ada short term di sini. Berarti sini entry ya boleh, ya kan? Kemudian di sini ngejual, di sini jual. Nah, jual kan? Turun lagi itu. Nah, kalau turunnya ini teman-teman, ini MACD di bawah, kemudian MACD lain dan SIG-nya di bawah, ini di sini. Jadi kalau teman-teman menggunakan histogramnya, di sini akan ada draw. Karena di sini masih belum jelas, ininya masih belum ada dead cross, golden cross. Dead cross maksudnya, ya, golden cross. Nah, di sini terjadi golden cross atau confirmnya, jadi area masuknya lagi di sini. Walaupun kemudian di sini masih turun lagi, namanya trennya kan masih naik turun seperti itu. Nah, confirmnya lagi di sini. Memang sinyal
1 jam itu lebih cepat memberikan sinyal, tetapi juga sebagian sinyal yang diberikan itu bersifat draw. Jadi teman-teman mesti berhati-hati kalau menggunakan time frame yang lebih pendek untuk indikator ya, bukan Fibonacci, untuk indikator. Karena tentu akan memberikan banyak masukan, di mana sebagian masukannya adalah berupa draw. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, update untuk Glitch. Terima kasih teman-teman semuanya.